Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya F. Sugiana dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk tugas 2 mata kuliah basis data. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini ini tugasnya ya. Saya sudah mendownload file PDF-nya. Di sini diberikan contoh kasus, kita perbesar. Di sini diberikan contoh kasus berupa IRD atau Entry Relationship Diagram. Nah, di sini tugasnya adalah Entry Relationship Diagram IRD tersebut di atas. Silahkan Anda buat ke dalam basis data. Jadi kita disuruh membuat database MySQL atau MariaDB yang ada pada SAMPIPI dengan rincian tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dan dokter admin. Oh, ini isi tabelnya, isi tabel dari tabel tersebut. Baik, kita langsung saja. Dikarenakan saya sudah mendownload SAMPIPI-nya dan sudah memakai SAMPIPI, kita langsung buka aja kontrol panelnya. Kita langsung launch atau start Apache sama MySQL-nya. Kemudian di sini kita langsung buka halaman PHP My Admin-nya. Localhost. Sini ada PHP My Admin. Nah, ini ada beberapa database yang udah pernah saya buat. Kita sekarang bikin baru. Karena di tugas ini ada kayaknya ini database untuk klinik atau rumah sakit, berarti kita bikin database dengan nama DBRS create. Di sini kita bisa membuatnya di create table, bisa buat di sini misalkan tabel dokter, terus kolomnya berapa. Tapi saya tidak akan membuatnya di sini, saya akan membuatnya di SQL atau menggunakan script SQL. Langsung aja, di sini ada tabel dokter, tabel pasien, sama administrator, terus dokter admin, pasien dokter, sama daftar. Oke, berarti kita bikin tabel dokter dulu aja. Create tabel dokter. Ininya ada ID dokter, tipenya integer, terus ininya primary key, auto increment. Terus kita split aja ya biar kelihatan. Ini bisa di close aja. Kita split sini cukup. Kemudian ada nama dokter, ininya varchar, nama dokter kita kasih 10 karakter, terus di sininya not null. Kemudian ada nama dokter, tanggal lahir dokternya, kita kasih tanggal lahir
terakhir kasih value 30, not 0 juga. Kemudian ada spesialis varchar spesialis 100 not 0. Kemudian ada waktu kerja, kita kasih 30, ada nomor handphone, kasih varchar, kasih 20 karakter, varchar kasih 20 karakter, not 0 juga. Ini kebalik. Terus alamat dokter, tipenya varchar, kasih 200. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, udah, kita tutup. Kemudian kita buat tabel pasien. Kenapa buat tabel pasien dulu? Karena di tabel pasien kita gak butuh foreign key karena gak ada ID yang lain, ID dari tabel yang lain. Jadi kita buat tabel yang di dalamnya gak ada ID tabel lain atau enggak di foreign key ke tabel lain, biar gak error gitu. Pasien ada ID pasien continue, terus ininya oke, auto satu increment, nama pasien varchar 100 not 0. Kemudian jenis kelamin kita kasih 10. Alamat pasien alamat kasih 200. Oke, udah, kita tutup. Selanjutnya kita buat tabel administrator. Nah, di sini juga kan nggak ada ID yang lain kan, administrator. Tipenya integer, terus sini prima. Oke, terus auto increment, waktu jaga kita kasih varchar dulu.
100 karakter. Ini belum di koma, kita tutup. Kemudian di sini kan udah ID admin udah ada, ID pasien juga ada, berarti tinggal kita bikin daftar, create tabel daftar. Sini ID daftar, terus ininya integer 5K auto increment, terus ID admin integer, terus not null. Ini juga belum di not null. Not null ini fungsinya untuk, berarti nggak boleh kosong datanya, harus terisi. Terus ID pasien, baru di sini kita udah 3. Foreign kain, ID mungkin ID apa, admin, reference-nya ke administrator, ininya ID admin. Jadi kita koneksiin atau sambungin atau apa ya bahasanya, biar ini terhubung. Jadi si tabel daftar ini terhubung ke tabel administrator melalui ID admin. Tabel daftar ini terhubung ke pasien melalui ID pasien. Jadi bisa mengambil data administrator sama data pasien cukup melalui ID tersebut, ID tabel tersebut. Kemudian lanjut, kemudian kain lagi ID pasien, reference-nya pasien. Nah ini tabel pasien, ambil ID-nya. Tadi ID-nya apa? ID pasien. Oke, udah, tutup. Oh ya, belum kayaknya belum. Oke, nah kemudian kita buat tabel pasien ada. Oh ini aja, pasien dokter. Kita belum kan tadi ya. Berarti di sini kita create tabel pasien dokter ID. Sini ID aja. Berarti langsung tipenya integer, terus ini primary key, terus ini auto increment. Jadi ini biar walaupun kita nggak input tetap otomatis gitu. Terus ID dokter,
ID pasien. Di sini waktu periksa dulu, bisa sih bebas, sini aja waktu periksa waktu periksanya kita pakai varchar aja 20. Oke. Kemudian resep kita pakai varchar juga. Resepnya takutnya resepnya banyak, berarti kita kasih 100. Selanjutnya kita pollenkein. Oke, dari ID dokter referensinya ke dokter, ID dokter. Terus yang ini juga pollenkein dari ID pasien. Karena kenapa ini bisa di pollenkein biar nggak error, karena soalnya tabel dokter sama tabel pasiennya udah dibuat di atas gitu, jadi harus berurutan biar gak error. Di pasien. Oke, tutup. Terakhir dokter admin, buat database buat create tabel dokter admin. Sini kita buat ID data sini apa, ID admin sama ID dokter. ID admin sama ID dokter. Selanjutnya kita pollenkein ID admin, referensinya administrator, ID admin. Kemudian lagi ID dokter, referensinya ke dokter, ID dokter. Udah, koma udah, berarti tinggal tutup. Oke, mari kita coba. Ini udah semua kan ya, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel dengan isinya dan juga pollenkein-nya. Ini di daftar. Pollenkein-nya konstan, berarti
ID admin kan, ini administrator harusnya. Oke. Admis. Oh iya, tadi kan tabel dokter udah. Berarti udah ini. Cepet belum? Udah. Oh, tabel dokter udah, tabel pasien udah, berarti tabel yang belum berarti tabel yang ada foreign key-nya karena tadi gagal. Dokter udah, pasien udah, administrator udah, tinggal yang tadi ada foreign key-nya. Oke. Apa ini? Kesalahan penulisan juga lagi di sini di daftar nih, ini harus sama kayak ini. Kita kopas aja biar nggak salah nih. Administrator. Semoga berhasil. Kenapa katanya nama admin? Oh ini udah, nggak usah di itu lagi berarti. Oke. Alhamdulillah, kita coba cek. Nah ini tabelnya udah jadi semua, ada 6. Ada tabel dokter. Ini strukturnya. Tabel dokter, ada ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, spesialis, waktu kerja. Terus tadi lagi data, ada tabel ini, tabel pasien, tabel administrator juga ada. Kita lihat dulu ininya, foreign key-nya saling terhubung enggak gitu dari tabel satu ke tabel lain. Nah ini contohnya, kan tabel tadi udah kita foreign key kan, udah kita hubungkan dengan foreign key. Jadi di tabel daftar kan ada ID admin. Nah ini terhubung ke administrator. Ada ID pasien juga, ini terhubung ke ID ke tabel pasien melalui ID pasien. Seperti itu. Nah ini garis-garis ini garis-garis penghubungnya. Ini agak susah. Ini ada berapa? 1, 2, ya ada 6 tabel. Geser-gesernya agak susah. Nah, sini ada tabel dokter. Tabel dokter terhubung ke tabel dokter admin melalui ID dokter. Tabel pasien dokter terhubung ke tabel pasien melalui ID pasien, dan juga terhubung ke tabel dokter melalui ID dokter di dalam tabel pasien. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas atau berbelit-belit. Mungkin cukup segitu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.